Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk Bapak dan Ibu dosen, teman-teman ASDOS, dan teman-teman mahasiswa SDSDM lainnya. Pada lab kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tata cara melakukan kompensasi dan payroll pada ODU 16. Oke, pertama-tama kita harus melakukan setup. Di sini kita harus memastikan bahwa modul payroll dan payroll accounting itu sudah diaktifkan dengan melakukan pencarian dengan kata kunci modul payroll. Jadi di sini pastikan dulu bahwa payroll accounting dan payroll itu sudah ada ya. Lalu login sebagai administrator dan pastikan user dengan jabatan manajer HR. Dan jadi pada kasus saya ini adalah Hana. Pada perusahaan teman-teman itu punya akses sebagai manajer di modul payroll. Jadi caranya itu adalah dengan cek settings, lalu manage users, lalu pilih user yang ingin dipilih. Lalu scroll ke bawah sampai section other terlihat dan pastikan user yang dipilih memiliki role manager pada modul payroll. Jadi di sini manager, kalau misalkan belum manager, ubah. Nah, lalu pastikan juga user yang teman-teman pakai di perusahaan memiliki role officer di modul payroll. Jadi pada kasus saya itu adalah user bernama Winda. Di sini saya ubah payrollnya menjadi officer. Lalu login sebagai manajer HR. Pada tutorial ini saya login sebagai Hana, lalu lanjut kerjakan tutorial di bawah. Nah, untuk general overview-nya, struktur payslip atau slip gaji yang digunakan itu menggunakan struktur seperti berikut. Jadi ada gaji pokok, tunjangan BPJS Kesehatan, tunjangan JKK, tunjangan JKM, tunjangan JHT, tunjangan JP, tunjangan tambahan. Lalu ada juga iuran BPJS, iuran JKK, iuran JKM, iuran JHT, iuran JP, lalu ada PPh 21. Di sini akan didapatkan jumlah penghasilan kotor, jumlah potongannya, dan gaji bersih yang diterima. Nah, untuk pembuatan payslip, kita harus melakukannya secara berurut, dimulai dari salary role categories, salary role structure, contract, dan payslip. Pertama, kita akan membuat salary role categories. Untuk membuat salary role categories, itu kita harus mengakses payroll, configuration, lalu salary role categories. Nah, di sini bisa dilihat ya, di konfigurasi itu nggak ada salary role categories. Kalau misalkan nggak ada, caranya adalah kita perlu mengaktifkan developer mode terlebih dahulu pada user manager HR yang sedang teman-teman masuki sekarang. Caranya adalah dengan pergi ke settings, lalu scroll ke bawah terus sampai ketemu section bernama developer tools. Lalu klik activate the developer mode. Nah, kalau misalkan sudah diaktifasi, sekarang opsi salary role categories itu sudah muncul. Nah, berikut tampilan halamannya. Ini udah template kategori yang dari sananya. Nah, di sini teman-teman perlu membuat kategori baru, yaitu dengan klik New. Nah, ini beberapa kategori yang perlu teman-teman buat. Jadi seperti annual neto, lalu kodenya ANET, annual PPh 21, kodenya APPH, biaya jabatan kodenya BJAB, dan seterusnya. Nah, ini contoh kategori yang sudah terbuat ya. Dan ini tampilan seluruh kategori yang sudah dibuat. Selanjutnya adalah salary rules. Nah, salary rules itu dibutuhkan untuk menjadi semacam aturan kalkulasi pada slip gaji. Jadi sama seperti salary rule categories, salary rules itu bisa diakses melalui navbar configuration. Jadi di sini klik configuration, lalu klik salary rules. Lalu buat rules sesuai dengan tabel berikut. Nah, di sini pastikan annual neto dan penghasilan kena pajak dibuat terakhir karena dia tuh membutuhkan rule lainnya untuk kalkulasi. Jadi ini semua rules-rules yang diperlukan. Nah, bisa dilihat ya di sini ada perhitungan untuk fixed amount. Jadi sudah yaitu amount yang sudah ditentukan. Jadi annual PPh 21 itu 3 juta dan biaya jabatan itu 500.000 gitu. Dan yang lain-lain. Nah, tapi ada juga Python code di sini. Jadi Python code ini maksudnya adalah dilakukan kalkulasi secara otomatis. Jadi kayak misalkan untuk tunjangan BPJS Kesehatan, dia akan menghitung secara otomatis gaji atau wage, contract.wage, dikali dengan 0,04. Dan juga perhitungan-perhitungan lainnya. Di sini bisa teman-teman cek sendiri. Nah, lalu ini nih, kenapa annual netto dan penghasilan kena pajak itu dibuat terakhir gitu. Karena dia membutuhkan eh, perhitungan hasil dari GP atau gaji pokok yang dihitung di sini, lalu TJN
atau tunjangan, lalu juga pot atau potongan-potongan. Ya, untuk penghasilan kena pajak juga sama, dibutuhkan perhitungan ANET terlebih dahulu dan PTKP. Nah, lalu berikut contoh tampilan salah satu rules yang sudah dibuat ya. Jadi tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah membuat semua rules, pergi ke net salary pada salary rules, kemudian sesuaikan debit account dan credit account pada net salary. Nah, ini dilakukan untuk melakukan definisi jelas antara akun debit dan kredit untuk gaji bersih karyawan nanti. Nah, di sini teman-teman perlu memasukkan 111200009 payroll untuk debit account dan 111200004 bank untuk kredit account. Nah, tapi kemungkinan besar account payroll itu teman-teman belum dibuat nih, kalau misalkan teman-teman baru membuka menu ini. Jadi, teman-teman perlu membuat terlebih dahulu dengan create account, create debit account seperti ini. Kodenya berikut, account name-nya adalah payroll. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya seperti ini. Kalau misalkan sudah ya tampilannya. Nah, lalu selanjutnya adalah salary structure. Nah, buat salary structure dengan seluruh rules yang telah kita buat sebelumnya. Nah, ini seluruh, jadi teman-teman bikin namanya misalkan salary PT. Nah, di sini namanya salary PT kita. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan perusahaan teman-teman. Kemudian referensinya, lalu parentsnya nggak perlu dipikirin. Nah, selanjutnya salary rules-nya ini masukin semua. Nah, selanjutnya adalah kontrak. Untuk kebutuhan field pada payslip, kita akan membuat kontrak untuk karyawan. Nah, di sini lakukan dengan mengakses employees, lalu ke employees lagi di sini subnya, lalu ke contracts. Nah, kemudian pilih user yang teman-teman gunakan pada sistem dan buat kontrak sesuai dengan ketentuan berikut. Di sini jadi referensinya CTR1, kontrak date-nya itu 2 tahun sejak tanggal pembuatan kontrak, kontrak start date-nya tanggal pembuatan kontrak, salary structure type-nya employee, working schedule-nya standar ya, per bulan adalah 40 jam per minggu. Lalu employee kategorinya employee, salary structure-nya salary PT kita. Jadi ini salary structure yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu contract type-nya employee, HR responsible-nya itu adalah user dengan jabatan manager HR. Dan pada kasus saya adalah user bernama Hana. Lalu salary journal, payroll, lalu wage, atau sesuaikan dengan gaji jabatan Anda di perusahaan. Lalu berikut tampilan kontrak setelah dibuat. Nah, kalau nggak ada pilihan payroll pada salary journal, buat terlebih dahulu dengan ketentuan berikut. Kalau misalkan di salary journal itu nggak ada, buat kayak gini ya. Jadi profit account-nya other income, loss account-nya employee salary. Kemudian buat juga currency-nya adalah rupiah. Nah, setelah itu ubah status kontrak menjadi running dengan klik running pada bagian kanan atas kontrak. Nah, status akan berubah menjadi running seperti berikut. Selanjutnya adalah payslip. Nah, ini adalah bagian utama dari tutorial kita pada kali ini, yaitu membuat slip gaji untuk karyawan. Caranya adalah dengan mengakses payroll, kemudian employee payslips, lalu klik new untuk mulai pembuatan slip gaji. Nah, di sini teman-teman pilih employee masing-masing. Nah, beberapa field akan langsung otomatis terisi kalau misalkan teman-teman pilih employee. Kayak misalkan di sini saya klik employee, employee Winda, di sini bakal otomatis nih muncul kayak periodnya, kontraknya, strukturnya gitu. Nah, tapi kadang ada beberapa field yang nggak terisi otomatis nih. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan seperti pada gambar ini ya. Nah, selanjutnya klik Compute Sheet, maka akan muncul semua salary rules yang telah dibuat sebelumnya pada section Salary Computation. Nah, ini semua salary rules-nya ya. Dan ini ada perhitungannya berdasarkan yang sudah kita tetapkan di salary rules. Nah, di sini itu juga udah dihitung net salary-nya atau gaji bersih yang diterima employee setelah dipotong pajak dan iuran. Nah, setelah seluruh komponen payslip dipastikan benar, kita akan post payslip tersebut. Di sini lakukan pada section accounting information, lalu pilih payroll yang sebelumnya dibuat, kemudian klik confirm untuk mengonfirmasi payslip. Nah, berikut tampilannya setelah dikonfirmasi nih. Nah, teman-teman bisa ngeklik accounting entry-nya nih, diklik di sini, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tuh membuktikan bahwa payslip sudah terposting. Nah, terakhir, login sebagai user employee masing-masing, lalu pastikan apakah payslip yang sudah diposting dapat dilihat atau belum. Nah, berikut tampilan dashboard dari employee Winda ya. Dan di sini bisa dilihat bahwa payslip itu ada satu. Nah, ini bisa dilihat ya, ada satu payslips. Kalau diklik, maka akan ditampilkan daftar payslips yang sudah terposting. Di sini hanya ada satu yang sudah kita buat.
Nah, kalau kita klik, tampilannya akan seperti ini, sesuai ya dengan yang sudah dibuat. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, teman-teman telah berhasil menyelesaikan tutorial Odoo 16 terkait composition dan payroll. Nah, selanjutnya terkait beberapa pertanyaan. Jelaskan secara lengkap apa yang dimaksud dengan PPh satu dan bagaimana cara menghitungnya. PPh satu adalah jenis pajak yang dikenakan pada penghasilan pekerja seperti gaji, upah, tunjangan, dan lainnya yang diterima oleh pegawai, bukan pegawai, mantan pegawai, dan tipe pegawai atau tipe pekerja lainnya. Cara perhitungannya perlu disesuaikan dengan tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dan tarif progresif yang digunakan untuk menghitung penghasilan kena pajak atau pakai PKP yang ditetapkan oleh DJP terlebih dahulu. Nah, untuk detail mengenai tarif PTKP, tarif progresif, dan PKP dapat diakses pada sumber yang tertera di bawah ya. Nah, secara umum, perhitungan PPh satu itu kita akan menghitung terlebih dahulu PKP yang didapatkan selama 1 tahun. Kemudian dikurangi dengan PTKP, lalu kalikan dengan tarif progresif. Hasilnya adalah besar PPh satu selama 1 tahun. Nah, kalau misalkan mau mendapatkan selama sebulan untuk diberikan gaji per bulannya, maka lakukan pembagian dengan 12 untuk mendapatkan hasil nilai PPh satu selama 1 bulan. Atau kalau misalkan kontrak, maka dibagi dengan berapa bulan kontrak yang diberikan. Nah, selanjutnya, jelaskan mengapa tunjangan dan iuran dari JHT dan JP berbeda persentasenya. Apa tujuan hal tersebut? Nah, perbedaannya itu karena memang program JHT dan JP ini punya tujuan yang berbeda. JHT itu bertujuan untuk menyokong finansial karyawan ketika mengalami kondisi pensiun, catatan total tetap, atau meninggal dunia. Nah, tabungan pada program JHT ini juga diberikan sekaligus ya sistemnya, atau sebagian untuk kondisi tertentu. Nah, sementara JP itu bertujuan untuk menjamin derajat kehidupan yang layak saat peserta pensiun atau mengalami cacat total tetap. Nah, tabungan pada program JP ini diberikan setiap bulan jika memang ditujukan untuk jangka panjang. Nah, dari penjelasan di atas ini bisa disimpulkan sebenarnya kenapa sih ada perbedaan persentase pada program JHT dan JP. Nah, karena JHT itu punya ini ya, JHT itu kan persentasenya lebih tinggi dari JP. Nah, kenapa persentasenya lebih tinggi? Karena JHT itu perlu dana besar untuk bisa sepenuhnya dicairkan pada waktunya ya, pada saat syarat untuk mendapatkan JHT ini terpenuhi. Nah, tapi JP itu punya persentase yang lebih sedikit karena memang dana yang diberikan itu dilakukan jangka panjang, dilakukan per bulan, dibayar per bulan, bukan dana langsung dalam jumlah besar. Makanya persentasenya tidak perlu gede-gede kayak JHT. Nah, selanjutnya eksplorasi dan simulasi jika Anda sebagai manajer HR ingin melakukan import bulky data kontrak employee sebagai salah satu kebutuhan payroll. Nah, untuk melakukan import data kontrak itu saya akan membuat template file XLSX-nya terlebih dahulu untuk dapat diimport. Untuk memudahkannya, saya eh, akan mengekspor salah satu kontrak yang sudah dibuat sebelumnya. Nah, di sini saya akan memilih salah satu kontrak, kemudian klik Action, lalu Export. Di sini klik Action, lalu Export untuk memulai proses ekspor. Nah, kemudian pilih field yang dibutuhkan. Jadi ini field yang saya pilih. Kemudian klik Export. Nah, berikut template hasil ekspor kontrak di atas bisa diakses di sini ya. Nah, pada umumnya kita itu bisa melakukan import data pada menu favorites, lalu import records. Nah, tapi pada employee contracts ini nggak tahu kenapa nggak bisa nih dilakukan dengan cara ini. Jadi kalau kita klik favorites, ini nggak ada nih pilihan untuk import records. Nah, tapi kita bisa mengakalinya dengan mengubah URL dari import employee. Jadi teman-teman melakukan import employee, klik ke menu employee, lalu klik favorites, lalu import records. Nah, jadi akan ada tampilan tampilan linknya seperti ini. Nah, notice di sini ada modelnya itu HR.employee. Lalu actionnya import. Nah, teman-teman bisa mengubah HR.employee dengan HR.contract. Jadi diubah dengan HR.contract. Nah, tampilannya akan menjadi seperti berikut. Nah, ini udah berhasil nih, teman-teman bisa langsung mengimport filenya. Nah, klik upload filenya dari template yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu klik tes untuk mengetes. Nah, di sini sebenarnya ada error, tapi ini nggak masalah sih. Ini karena ini hanya error warning aja. Kemudian klik import. Nah, di sini akan disesuaikan auto field-nya jika masih ada yang kosong. Maaf, maksudnya kalau misalkan di sini field-nya ada yang kosong, maka harus disesuaikan dulu secara manual oleh teman-teman. Kemudian klik import. Nah, kalau misalkan berhasil, maka akan muncul nih. Di sini saya
di template saya mengisi dengan 3 employee dan berikut tampilannya. Semua ketiga employee-nya sudah masuk ke dalam record. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.